Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rama, NIM D1A0241045 Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi yang telah dibagikan oleh Bapak dosen pengampu Andra Arianto dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan langsung saja ya, karya tulis ini. Karya tulis ilmiah ini saya akan membaginya dalam beberapa materi. Nah, pada materi pertama, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan, kemudian pembahasan tersebut harus berdasarkan dengan fakta lapangan. Contohnya seperti penelitian, pengamatan, dan juga observasi. Dan tentunya juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan juga empiris. Atau yang ini saja, pengertian ya. Pengertiannya adalah pengertiannya itu. Dan yang kedua adalah apa sih itu manfaatnya daripada menulis karya tulis ilmiah. Ada begitu banyak manfaatnya yang dapat kita petik daripada karya tulis ilmiah, tapi hanya beberapa saja yang saya sebutkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Mungkin teman-teman lebih tahulah daripada saya. Itu manfaat. Manfaatnya itu mungkin saya akan menyebutkan yang dua. Yang pertama adalah untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Kalau kita menulis karya tulis ilmiah, pasti yang terbesit dalam pikiran kita adalah pengetahuan. Nah, dalam menulis karya ilmiah itu dapat kita resapi apa yang disampaikan oleh penulis dalam karya tulis tersebut. Tentu saja dapat menambah wawasan kita sebagai seorang siswa. Dan yang kedua adalah melatih sejak dini kita untuk membaca, dan apalagi dan terlebih lagi yang kita baca ini adalah ilmu pengetahuan. Dan ada juga pepatah bilang, kalau kamu ingin sukses, membacalah. Nah, maka dari itu kita mendapatkan 2 poin dari manfaat ini. Pertama, menambah dan dengan menambah pengetahuan ini melalui membaca, teman-teman. Bagaimana caranya? Itu dengan cara kita membaca. Nah, yang materi ketiga adalah jenis-jenisnya. Adapun jenis-jenis karya ilmiah itu dibagi menjadi 3, yaitu karya ilmiah populer, karya ilmiah semi formal, dan juga karya ilmiah formal. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disampaikan dalam ragam bahasa yang populer tentunya, dan juga disajikan lebih santai dengan topik yang santai dan juga menarik.
Adapun contohnya seperti contoh daripada karya tulis ilmiah populer ini adalah bahayanya narkoba, bahayanya merokok, menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, pentingnya berbuat baik kepada orang lain dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kedua, karya tulis ilmiah semi formal. Nah, karya ilmiah semi formal ini adalah karya ilmiah yang disampaikan lebih sederhana ya teman-teman, lebih sederhana. Dan contohnya seperti laporan dan juga laporan pengamatan dan juga makalah. Dan terakhir adalah karya ilmiah formal. Karya ilmiah ini harus disusun secara sistematis, baik secara bahasa maupun juga ketentuan lainnya. Nah, harus mengutamakan standar akademisi secara rinci dan juga lengkap. Terus materi yang terakhir adalah ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama itu harus sistematis, logis, terus objektif, serta faktual. Sistematis, dalam menyusunnya kita harus mengutamakan masuk akal ya. Ini masuk akal. Ini sistematis itu harus teratur berurutan, mulai dari daftar isi dan lain sebagainya sampai akhirnya dapat pustaka. Terus yang ini objektif itu harus sesuai dengan teori dan tidak mengandalkan pemahaman kita, harus sesuai dengan pemahaman. Dan yang terakhir ini adalah faktual. Apa yang kita sampaikan itu harus berisikan fakta. Ini poin 1, poin 3 sama poin 4 ini tidak ada berbeda. Nah, sekian apa yang saya ketahui mengenai mata kuliah bahasa Indonesia sesuai materi yang telah dibagikan oleh Bapak dosen Andra Yanto. Ada salah mohon dimaafkan, itu mungkin dari setan, dan kalau mungkin itu ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pokoknya harap ya aja.